Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Rabbi subhanahu wa ta'ala wa nusalli wa nusallimu ala mustafaka Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma ya muyassira kulli asir yassir lana kulla amrin asir fa inna taysiral asir alaika yasir. Allahumma amin ya rabbal alamin. Abna'i tullab fi kulli makan, kaifa halukum? As'adallahu ayyamakum bi kulli khairin wa yumnin wa barakah. Na'udul yawma min jadidin ila درس علم التفسير وحديثنا ما زال موصولا عن المناسبات في القرآن الكريم. وقد تحدثنا في لقاء سابق عن تعريف المناسبة وعن فوائد معرفتها. والآن قبل أن نتعرض إلى أنواع المناسبة ووجوهها نتحدث أولا عن أهم المؤلفات في علم المناسبة. Anak-anak yang saya banggakan, pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas tentang definisi munasabah serta kegunaan atau faedah dari menguasai, mempelajari ilmu munasabah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang macam-macam munasabah dan pola-pola munasabah dalam Al-Quran, kita terlebih dahulu akan berbicara tentang karya-karya atau kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama berkaitan dengan ilmu munasabah. Ahamil mu'allafat fi ilmil munasabah. Karya-karya yang paling penting dalam ilmu munasabah. Amal mu'allafatu fihi fahiya ala thalathati aqsamin. Karya-karya dalam ilmu munasabah itu diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Al-qismul awwalu man afradahu bitasnifi. Yang bagian yang pertama adalah kitab yang memang dikarang secara khusus membahas tentang munasabah. Wa min ashharihim, dan yang paling masyhur di antara kitab-kitab tersebut adalah Abu Ja'far bin Zubair al-Andalusi, yaitu kitab yang dikarang oleh Abu Ja'far bin Zubair al-Andalusi fi kitabihi Al-Burhanu fi munasabati tartibi suwaril Qur'an, yang mana judulnya adalah Al-Burhan fi munasabati tartibi suwaril Qur'an. Sanian Al-Imamu Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti fi kitabihi Tanasuqid Durari fi Tanasubis Suwari. Karya beliau judulnya Tanasuqud Durar fi Tanasubis Suwar. Salisan Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari fi kitabihi Jawahiril Bayan fi Tanasubi Suwaril Quran. Karya beliau judulnya Jawahirul Bayan fi Tanasubi Suwaril Quran. Ini kelompok yang pertama. Jadi kitab atau karya yang memang dikarang secara khusus membahas tentang munasabah. Wal qismus tsaniyu alladzina ja'aluhu naw'an min ulumil Qur'anil Karimi wa tahaddatsu anhu fi babin min kutubihim. Kelompok yang kedua adalah, atau karya yang kedua, kelompok kedua adalah yaitu karangan yang dikarang oleh para ulama
dan menjadikan ilmu munasabah itu bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Nau'an min ulumil Qur'anil Karim. Mereka menjadikan munasabah itu sebagai bagian dari ilmu-ilmu Al-Quran. Wa tahaddatsu anhu fi babin min kutubihim. Mereka membicarakan tentang munasabah itu dalam salah satu bab dalam kitab-kitabnya atau kitab-kitab mereka. Wa min asyharihim, dan yang paling terkenal adalah Al-Imam Az-Zarkashi fi kitabih. Al-Imam Az-Zarkashi dalam bukunya yang sangat terkenal dalam kajian ilmu-ilmu Al-Quran, judul kitabnya Al-Burhanu fi Ulumil Qur'anil Karim. Kemudian As-Suyuti, ini lagi-lagi Imam Suyuti, beliau mempunyai kitab yang berjudul Al-Itqanu fi Ulumil Qur'an. Itu kelompok kitab yang kedua. Al-Qismus Salis, kelompok kitab yang ketiga, Al-Mufassiruna alladzina unu bidzikril munasabat fi tafasirihim. Yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh para ahli tafsir, yang mana mereka menyebutkan munasabah-munasabah surat-surat tertentu fi tafasirihim, dalam tafsir-tafsir mereka. Misalnya ketika sedang menafsirkan surat An-Nisa atau surat yang lain, mereka menyebutkan munasabah-munasabah yang terdapat dalam surat-surat tersebut. Wa min asyharihim, yang paling terkenal di antara para ahli tafsir adalah Al-Fakhrur Razi, Fakhruddin Ar-Razi, Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi fi tafsirihi Al-Kabir, yaitu judulnya Mafatihul Ghaib. Yang kedua Abu Sa'ud, Al-Imam Abu Sa'ud fi tafsirihi, dalam tafsirnya yang berjudul Irsyadul Aqlis Salimi ila Mazayal Kitabil Karim. Al-Imam Abu Sa'ud mempunyai sebuah kitab yang sangat terkenal. Ini dikaji juga di S2 di Al-Azhar, di Qismu Tafsir. Irsyadul Aqlis Salim ila Mazayal Kitabil Karim. Yang ketiga Sayyid Qutb fi kitabihi fi dhilalil Qur'an. Ini adalah kelompok yang ketiga, yaitu munasabah tersebut disebutkan dalam kitab-kitab tafsir mereka. Ketika sedang membahas tentang suatu surat, mereka menyebutkan munasabah yang terdapat dalam surat-surat itu. Inilah kelompok-kelompok kitab yang dikarang oleh para ulama untuk membahas tentang munasabah. Anwa'ul munasabat, macam-macam munasabat. Lil munasabati fil Qur'anil Karimi salasatu anwa'in. Dalam Al-Quran terdapat 3 macam munasabat. Al-awwalu, yang pertama, al-munasabat fis suratil wahidati. Munasabah dalam satu surat. Nanti ada macam-macamnya. As-saniyu, yang kedua, al-munasabat bainas surataini. Ya, munasabat di antara 2 surat. Yang ketiga, as-salisu munasabatun amah, yaitu munasabah yang umum, yang mutlak. Yang mutlak, dia tidak terkait dengan urutan ayat atau tidak terkait dengan urutan surat. An-naw'ul awwalu al-munasabat fi suratil wahidah wa yatadammanu aksaman wa minha. Macam yang kedua adalah munasabah dalam satu surat. Munasabah dalam satu surat ini ada beberapa macam. Di antaranya awalan, yang pertama, al-munasabatu baina awwalis surati wa khotimatiha. Munasabah antara awal surat dan penutup surat. Mithaluhu qauluhu ta'ala fi suratil mu'minun uftutihat as-suratu bidzikri falahil mu'minin. Contohnya adalah awal dari surat Al-Mu'minun itu dibuka dengan firman Allah yang berbunyi Qad aflahal mu'minun. Wahtutimat binafyi falahil kafirin.
Kemudian surat itu ditutup dengan menafikan ketidakberuntungan orang-orang kafir. Jadi awal surat dibuka dengan menyebutkan keberuntungan orang-orang mukmin. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minuna." Sungguh benar-benar telah beruntung orang-orang yang beriman. Kemudian ditutup dengan disebutkan adami falahil kafirin. Penafian keberuntungan dari orang-orang kafir. Allah berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa inna hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Nah, disebutkan di akhirnya innahu la yuflihul kafirun. Tsaniyan yang kedua al-munasabatu bainal ayati wal ayatil lati taliha. Munasabah antara satu ayat dan ayat berikutnya. Mithaluhu qauluhu ta'ala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dzukirat fil ula al-muhasabatu 'alal hasanat. Yang pertama disebutkan hisab terhadap perbuatan-perbuatan yang baik. Tsumma dzukirat ba'da dzalika al-muhasabatu 'ala sayyi'at. Kemudian selanjutnya disebutkan hisab terhadap perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian setelahnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Salisan yang ketiga al-munasabatu baina ajza'i ayatin wahidah. Munasabah antara bagian-bagian ayat. Munasabah antara bagian-bagian ayat. Mithlul munasabah baina kalimatil Qur'ani al-mudadah. Contohnya adalah munasabah antara kalimat-kalimat yang bertentangan. Adakah korelasi atau hubungan antara kalimat-kalimat yang bertentangan? Tentu saja ada. Kama fi qawli ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy." Ya'lamu ma yaliju, ini mahallu syahidnya ini. Ya'lamu ma yaliju fil ardi. Allah mengetahui apa yang yaliju masuk fil ardi dalam bumi, wa ma yakhruju minha dan yang keluar. Ini yang dimaksud bertentangan tadi ini. Yaliju yakhruju, masuk keluar. Wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Nah, ini yanzilu ya'ruju, naik turun. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Inilah macam-macam munasabah dalam satu surat. Rabi'an al-munasabatu baina ismis surati wa madmuniha. Ini masih lanjutan dari yang macam yang pertama tadi, yaitu munasabah antara dalam satu surat. Rabi'an al-munasabatu baina ismis surati wa madmuniha. Munasabah antara nama surat dan isinya. Mithaluhu al-munasabatu baina madmuni suratil baqarati wasmiha. Contohnya adalah munasabah, korelasi, hubungan antara isi surat Al-Baqarah dan namanya. Kenapa dinamakan surat Al-Baqarah? Fa inna surata dzukirat fiha qissatu dzabhil baqarah. Karena dalam surat tersebut disebutkan kisah penyembelian sapi betina. Fi Bani Israel, di kalangan Bani Israel, fi ahdi Musa alaihi salam, pada masa Nabi Musa alaihi salam. Contoh yang lain misalnya surat Al-Kahfi. Nah, kenapa dinamakan surat Al-Kahfi? Karena di dalamnya ada cerita tentang Ashabul Kahfi. An-naw'usani, sekarang jenis yang kedua adalah al-munasabatu bainas surataini. Munasabat atau korelasi hubungan antara dua surat. Wa yatadammanu aqsaman, juga ada beberapa macam. Minha, di antaranya
Al-munasabatu baina fatihatis surati wa khatimatis suratil lati qablaha. Munasabah antara pembuka surat dan penutup surat yang sebelumnya. Hubungan atau korelasi antara pembuka surat dengan penutup surat yang sebelumnya. Misaluhu fi akhir suratil Isra'i. Contohnya adalah di akhir surat Al-Isra. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Dan katakanlah Muhammad, segala puji bagi Allah yang tidak mengangkat anak. Wa fi awwali suratil kahfi allati taliha, dan di awal surat Al-Kahfi yang berikutnya, jadi surat Al-Isra, setelahnya kan surat Al-Kahfi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Kitab atau Al-Quran. Antara akhir surat Al-Isra dan awal surat Al-Kahfi isinya sama, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalun akhar, contoh yang lain, fi akhir surat At-Tur, di akhir surat At-Tur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal laili fasabbihhu wa idbaran nujum. Dan di sebagian malam maka bertasbihlah tatkala bintang-bintang itu pergi. Wa fi awwali suratin najmi, dan di awal surat An-Najm, qala Allah Ta'ala, wan najmi idza hawa. Demi bintang ketika pergi, ketika tenggelam. Antara kedua surat ini menceritakan hal yang sama, yaitu waktu tatkala bintang-bintang telah pergi. Tsaniyan, yang kedua, al-munasabatu baina matnunis surati wa matnunis suratil lati taliha. Munasabah antara isi surat dan isi surat berikutnya. Al-munasabatu baina matnunis surati wallati taliha. Munasabah antara isi surat atau kandungan surat dan kandungan surat berikutnya. Mithaluhu fi suratid duha. Contohnya adalah dalam surat Ad-Duha, dzikrun lin ni'am al-khisiyyati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan nikmat-nikmat yang bersifat khisi atau indrawi, artinya dapat dilihat, yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan kami telah menemukan kamu dalam keadaan kekurangan, fa'aghna, maka kami membuatmu kaya. Wa fi surati syarhi dzikrun lin ni'amil ma'nawiyati alaihi. Dan di dalam surat Asy-Syarah disebutkan nikmat-nikmat yang tidak kasat mata atau yang tidak bisa diindra. Surat Asy-Syarah itu apa? Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Telah kami hapuskan dosa-dosamu. Nah, itu kan suatu nikmat yang tidak kasat mata. An-naw'us salisu, jenis yang ketiga adalah munasabatun 'amah ay mutlaq. Munasabah yang bersifat umum atau mutlak. Artinya tidak terkait dengan urutan ayat atau dengan urutan surat. Wa hiya al-munasabatul lati yadhkuruha al-ulama'u mutlaqatan fil Qur'an. Yaitu munasabah-munasabah yang disebutkan oleh para ulama secara mutlak dalam Al-Quran, secara umum. Jadi tidak terkait dengan urutan ayat maupun urutan surat. Wa ya katsiratun jiddan, banyak sekali. Adhkuru minha namudzajan lil bayan, akan kami sebutkan beberapa di antaranya sebagai contoh. Uftutihat suratani biqaulihi ya ayyuhan nas. Ada dua surat yang dibuka dengan redaksi yang sama, yaitu ya ayyuhan nas. Wahuma suratan nisa'i wal hajj, yaitu surat An-Nisa dan Al-Hajj.
Wa dzukira fil ula ba'dul khalqi wal hayati lil insan. Nah, disebutkan dalam surat An-Nisa itu permulaan penciptaan dan permulaan kehidupan umat manusia. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu, yaitu Adam. Wa khuliqa minha zawjuha, kemudian diciptakan dari Adam pasangannya, wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Nah, di awal surat ini disebutkan tentang penciptaan manusia. Wa fi suratil haji dzikrun li nihayati hadhil hayati wa bidayati hayatin ukhra. Sementara di akhir surat Al-Hajj itu disebutkan akhir dari kehidupan dan dimulainya kehidupan yang baru. Kalau di surat An-Nisa tadi tentang penciptaan manusia dan permulaan kehidupan, sementara di surat Al-Hajj disebutkan akhir dari kehidupan dan dimulainya kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Haitsu qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya goncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat luar biasa. Nah, ini hari kiamat adalah apa? Akhir dari sebuah kehidupan dan akan dimulainya kembali kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Anak-anak yang saya banggakan, inilah jenis-jenis munasabah. Abna'i tulab, na'til ana ila akhiri mabhasin fi hadzal babi wa huwa wujuhul munasabah. Yang terakhir dari pembahasan bab ini adalah pola-pola munasabah dalam Al-Qur'an. Wa wajhul munasabati bainal ayati lahu anwa'un katsira. Ada banyak pola. Munasabah dalam Al-Qur'an atau dalam ayat itu mempunyai banyak pola. Awalan at-tangdhir. Yang pertama adalah perbandingan. At-tangdhir artinya perbandingan. Ada dua hal yang dibandingkan. Kenapa dibandingkan? Karena memiliki kesamaan. Wa min amthilatihi qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Dan sebagaimana Tuhanmu telah mengeluarkanmu dari rumahmu dengan kebenaran, fa inna fariqan minal mu'minina lakarihun, maka sesungguhnya ada sekelompok dari kalangan kaum mukmin itu lakarihun, yang tidak suka atau enggan. Ini dalam surat Al-Anfal ayat 5. Ba'da qauli subhanahu, ayat tersebut disebutkan setelah firman Allah yang berbunyi ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka adalah orang-orang mukmin yang benar-benar beriman, yang sejati. Mereka lah orang-orang mukmin sejati. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu ayyamdiya li amri fil ghanaim. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tetap membagi harta rampasan perang. Harta rampasan perang ala qurhin min ashabihi, meskipun ada beberapa sahabat yang kurang suka dengan pembagian ghanaim, dengan pembagian harta rampasan perang. Kama madha li amrihi fi khurujihi min baitihi li talabil 'iri fi ghazwati badrin wa hum karihun. Sebagaimana Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar tetap memerintahkan para sahabat untuk keluar dari rumahnya li talabil 'iri, untuk mencegat kafilah dagang. Fi ghazwati badrin, pada saat perang Badar, wahum karihun, meskipun mereka ada sebagian dari para sahabat itu yang tidak suka.
Jadi ada dua hal yang diperbandingkan dalam ayat ini, bahwa para sahabat tetap diperintahkan, atau Rasulullah SAW tetap diperintahkan untuk membagi harta rampasan perang sebagaimana petunjuk dari Allah, meskipun para sahabat ada yang kurang suka. Sebagaimana mereka juga diperintahkan untuk keluar dari rumah mereka untuk mencegat kafilah dagang pada saat perang Badar. Karena mereka jika mengerjakan kedua-duanya maka akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Mereka akan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, dan juga mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Tuhan mereka. Di samping itu mendapatkan pengampunan dan rizki yang mulia. Rizki di sini ya tadi harta rampasan perang tadi. Tsaniyan al-mudadah, pertentangan. Artinya dua kalimat atau dua ayat yang saling bertentangan. Wadzalika kaqaulihi ta'ala, contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lutin wa dzakara ba'da dzalika ma yudadiduhu wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat Rabbi bani li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amali. Contohnya adalah firman Allah SWT yang berbunyi daraballahu mathalal ladzina kafaru. Allah SWT membuat permisalan bagi orang-orang kafir istri Nuh dan istrinya Lut. Yang mana kedua istri Nabi tersebut mereka dua-duanya kafir. Tidak taat kepada ajaran suami mereka. Sebaliknya, dzukira ba'da dzalika ma yudadiu, kemudian disebutkan di ayat berikutnya yang sebagai antonim dari ayat yang sebelumnya, yang lawan dari ayat sebelumnya. Wa daraballahu mathalal ladzina amanu imra'ata fir'aun. Allah SWT membuat permisalan kepada orang-orang yang beriman istri Fir'aun. Nah, di mana Fir'aun ini kan kafir kepada Allah, menentang Allah, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Sementara istrinya Asiyah ini beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini kebalikan ayat yang sebelumnya tadi. Kalau yang sebelumnya tadi istri suaminya adalah para nabi, akan tetapi istrinya tidak taat atau kafir terhadap ajaran suaminya, tak kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Thalisan al-istitrad. Al-istitrad artinya adalah penjelasan lebih lanjut. Kaqaulihi ta'ala, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa khair, dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Faba'da an dzakarallahu buduwa sawati adama wa hawa ba'da al-akli minasyajarah, aradallahu ta'ala idhara fadlihi fi khalqil libasi libani Adam is'aran bi anna sitral aurati babun azimun min abwabit taqwa. Setelah Allah menyebutkan tentang kisah tersingkapnya atau terbukanya kemaluan Adam di ayat sebelumnya, di ayat sebelum ayat yang ke-26 tadi, kemudian Allah menyisipi dengan ayat tentang pakaian. Jadi sebelum melanjutkan kisah terbukanya aurat Nabi Adam dan Hawa itu, Allah SWT menyisipi ayat tentang pakaian. Aradallahu ta'ala idhara fadlihi, Allah SWT ingin menampakkan anugerahnya fi khalqil libasi, dalam menciptakan pakaian, libani Adam, untuk
umat manusia. Padahal umat manusia kan pada saat itu belum ada. Belum ada. Karena hanya baru ada siapa? Nabi Adam dan Hawa. Tapi Allah SWT telah menciptakan pakaian yang diperuntukkan untuk manusia. Fungsinya apa pakaian? Adalah satrul aurati. Ya, untuk menutup aurat dan bahwa sebagai isyarat, ini juga sebagai isyarat bahwa menutup pakaian adalah merupakan bagian dari ketakwaan. Jadi ringkasnya al-istitrat ini adalah menyebutkan sebuah kisah, tapi sebelum menyelesaikan kisah tersebut disisipi oleh suatu hal, nah baru setelah itu kembali kepada kisah lagi. Rabi'an al-intiqal, perpindahan. Wa yuradu bihi al-intiqalu minal hadisi ila akhara tansyitan lisami. Yang dimaksud dengan perpindahan adalah perpindahan dari satu topik kepada topik yang lain, tansyitan lisam. Tujuannya adalah agar yang mendengar itu semangat. Wa misaluhu artinya tidak bosan. Wa misaluhu contohnya laman taha fi surati Shad minal hadisi anil anbiya'i alaihi salam qala subhanahu wa ta'ala hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Setelah membicarakan tentang para nabi di akhir surat Shad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadza dzikrun wa inna lil muttaqina la husna ma'ab." Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, yaitu apa? Surga. Jadi setelah bercerita tentang nabi, kemudian Allah bercerita tentang surga dan para penduduknya. Fantaqala ila nau'in akhar minal hadisi wa huwa dzikrul jannati wa ahliya. Jadi setelah bercerita tentang nabi, kemudian memindahkan atau mengalahkan pembicaraan kepada dzikrul jannati wa ahliya, menyebutkan surga dan penduduknya. Walamman taha minal hadisi an dzalika, dan setelah mengakhiri pembicaraan tentang surga dan penduduknya, intaqala ila nau'in salis, beralih kepada pembicaraan yang lain, faqala hada wa inna lit-taghina la syarra ma'ab fadzakara an-nara wa ahlaha. Kemudian Allah mengalihkan pembicaraan kepada neraka dan para penduduknya. Nah inilah pola-pola, beberapa pola yang masih banyak lagi ya sebenarnya pola-pola itu. Beberapa pola yang dapat kita sebutkan di sini tentang munasabah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Abna'it tullab, wa bihadza qad intahayna min babil munasabat fil Qur'anil Karim. Wa ila liqa'in akhar dumtum fi ri'ayatillahi wa inayatihi. Ghadan yatajaddadu liqa'u insya'allah wa qaddar. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.